Tidak hanya rumah sakit, tetapi juga obat, tetapi juga bahan baku obat. Jangan sampai kita mengimpor lagi. Mengenai relaksasi proses perizinan ini tidak menghambat. Semua kementerian, urusan ini jangan sampai ada yang menghambat. Kita diam saja tapi kita konsisten membeli barang yang diproduksi oleh pabrik-pabrik kita. Bodoh sekali kita kalau nggak melakukan ini. Kemudian belanjanya belanja produk impor. Bodoh sekali kita. Maaf, kita ini pinter-pinter, tapi kalau caranya seperti itu bodoh sekali kita. Ini APBN loh, ini uang APBD loh. Belinya produk impor. Nilai tambahnya yang dapat negara lain, lapangan kerja yang dapat orang lain, apa enggak bodoh kita ini? Tawadahaka berawal dari perusahaan distribusi alat kesehatan yang beroperasi sejak tahun 1999. Dengan besarnya komitmen kami kepada Indonesia, maka pada tahun 2019 kami berinvestasi dengan mendirikan PT THC Martin Industri untuk memproduksi instrumen bedah dan mengembangkan cakupan produk dalam negeri kami melalui OEM pada produsen alkes terpercaya lainnya. Dengan pengalaman menyalurkan alkes bermutu tinggi, THC menjamin bahwa alkes dalam negeri yang kami salurkan hanya alkes yang memenuhi standar keamanan, kualitas, kinerja, dan ketersediaan. Meskipun demikian, kami prihatin bahwa komitmen pemerintah belum terlihat secara konsisten untuk mengutamakan pembelian produk dalam negeri. Terbukti dengan persyaratan-persyaratan kadang membuat kami bingung dan terkesan jadinya kita tidak diakomodir oleh pemerintah sebagai produsen dalam negeri. Karena semua produk dalam negeri yang kami punya sudah memiliki nomor izin edar yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Nomor izin edar alat adalah syarat mutlak untuk sebuah produk alat kesehatan yang bisa dijual. Apalagi syarat dari peraturan-peraturan sudah terpenuhi, harusnya kita bisa menjual produk kita untuk market nasional dan mendapatkan serapan yang banyak di market. Kenyataannya, setelah produk kita produksi dan dengan gencarnya strategi marketing yang kita lakukan, tetap saja belum bisa memaksimalkan serapan di market. Hal ini terlihat dalam evaluasi kita bahwa peran dari market, yaitu diantaranya rumah sakit dan instansi kesehatan yang ada di Indonesia, masih membeli produk-produk impor. Alasan mereka adalah karena user atau pengguna para dokter dan perawat sudah terbiasa memakai produk impor tersebut. Maka dengan demikian, kami berharap kepada pemerintah dengan adanya produk-produk dalam negeri untuk bisa dimaksimalkan dalam penggunaan di semua rumah sakit dan instansi pemerintahan lainnya di Indonesia. Jadi dengan demikian kami meminta THC Martin Industri bisa berpartisipasi dalam pengembangan produk-produk dalam negeri lainnya. Terima kasih. Halo penonton Viga TV, selamat bertemu dalam sebuah acara baru bernama Ruang Ade Armando maksudnya kan. Nah, ini adalah sebuah ruang yang sengaja didesain untuk memberi kesempatan bagi para narasumber yang kompeten untuk bicara tentang topik utama kita, yaitu kemandirian alat kesehatan di Indonesia yang dilihat dari berbagai aspek dan dimensinya. Nah, pada pertemuan pertama ini saya akan menghadirkan tak lain dan tak bukan seorang sekjen nggak keselap, Dr. Randy Teguh. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Bang Ade. Ya, kita akan bicara tentang tadi yang saya katakan. Ini memang kepedulian kita bersama nih tentang kemandirian alat kesehatan. Saya melihat beberapa saat terakhir Pak Jokowi kembali concern nih dengan isu ini. Betul. Tapi mulai berubah cara pandangnya. Kalau dulu pertanyaannya adalah apakah kita sanggup memproduksi alat kesehatan lokal? Tapi sekarang beliau mulai bicara tentang kekesalan dia bahwa lembaga pemerintah, instansi yang menggunakan APBN dan APBD
itu kok nggak beli barang lokal dan masih juga membeli barang impor. Kita akan konsentrasi di alat kesehatan nih sekarang. Siap. Itu juga terjadi di alat kesehatan. Sehingga saya ingin tanya ke Bapak, pertama-tama itu sebetulnya kalau dalam pandangan Bapak, apa yang sebenarnya terjadi? Maksud saya begini, apakah itu karena memang nggak sanggup produsen lokal ini, atau karena mereka suka dengan barang impor konsumennya, atau ada hal-hal lain? Silakan Pak Randy. Ya, baik. Ya, betul sekali. Akhir-akhir ini kita melihat memang Pak Jokowi ini sebenarnya sejalan juga dengan pemikiran kita dari Gakeslab, Bang Ade, ya, bahwa untuk mendorong kemandirian alat kesehatan dan alat lab di Indonesia memang harus dimulai dengan adanya penyerapan produk dalam negeri di market, di pasar. Artinya pengguna harus ada keinginan, niat untuk membeli produk alat kesehatan, alat lab nasional atau produksi Indonesia. Kita tahu memang dana APBN, APBD cukup besar sebenarnya untuk alat kesehatan. Angkanya kalau nggak salah untuk yang UMKM saja sebenarnya ada dana sekitar 400 triliun. Tetapi kemarin katanya datanya untuk produk dalam negeri serapannya hanya 50%. 200 kira-kira. Hanya sekitar 200 triliun. Nah, ini memang menjadi concern pemerintah secara umum. Saya sepakat dengan Pak Jokowi, karena kalau kita bisa memakai dengan sekian banyak dana pemerintah untuk produk dalam negeri, pertumbuhan ekonomi Indonesia juga secara simulasi katanya akan naik 1-2% otomatis, ya. Karena memang akan ada multiplier efeknya. Nah, pertanyaannya tadi kenapa ya masih rendah sepertinya, ya? Memang multifaktor, akan tetapi ada beberapa hal yang kritikal karena kami lihat sekarang dengan dorongan tekanan dari pemerintah, khususnya juga sudah ada Inpres 2 tahun 2022 kemarin, di mana semua lembaga kementerian saat ini diawasi oleh badan pengawas seperti BPKP, Kejaksaan untuk pengadaannya. Tentunya akan ada dorongan kuat para, khususnya alat kesehatan, ya, rumah sakit, dinas, dan sebagainya untuk menggunakan dananya membeli produk dalam negeri. Lembaga kementerian juga. Akan tetapi kami dari asosiasi melihat ada beberapa hal yang perlu diluruskan juga. Misalnya, ternyata masih ada persyaratan-persyaratan pengadaan, di mana sebenarnya pada hakikatnya untuk alat kesehatan, persyaratan yang utama sebenarnya hanya diperlukan nomor izin edar. Karena itu sudah sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan 36 tahun 2009. Ya, di mana nomor izin edar itu adalah penanda suatu alat kesehatan, alat lab yang sudah berkualitas, memenuhi standar kualitas, keamanan, dan kinerja. Dan yang mengeluarkan nomor izin edar adalah Kementerian Kesehatan. Okay. Nah, akan ada suatu hal yang aneh apabila ada lembaga, direktorat, dan sebagainya apabila mau melakukan pengadaan alat kesehatan masih meminta persyaratan-persyaratan lain. Yang diharapkan tentu karena berpikiran dengan tambahan persyaratan akan memenuhi standar kualitas, keamanan, dan sebagainya. Nah, ini tentu akan memberatkan bagi kami para industri, para produsen alat kesehatan, karena akhirnya akan menjadi delay, harus memenuhi syarat ini itu lagi, dan harus perlu biaya lagi, ya. Seperti misalnya untuk alat-alat program vaksinasi diperlukan syarat harus memenuhi standar PQS WHO, di mana kita tahu lab-lab untuk memenuhi standar PQS WHO hanya ada di luar negeri dan antri dan tentu perlu biaya lagi, ya. Sedangkan kalau dana APBN, APBD kan tentu dana kita harusnya memakai syarat nomor izin edar, tidak perlu pakai dana syarat PQS WHO. Kecuali kalau memang dananya adalah hibah dari WHO, ya, itu masih masuk akal lah kita terima. Jadi ada lembaga-lembaga tertentu. Iya. Bisa disebut contohnya apa? Ya, contohnya misalnya itu seperti di Kementerian Kesehatan untuk pengadaan alat-alat vaksinasi diperlukan, walaupun bukan dananya dana WHO, dana APBN, APBD, mereka merefer kepada standar pengadaan alat-alat untuk vaksinasi apabila sama seperti dananya dari WHO, harus ada syarat PQS WHO. Jadi sebetulnya kan Kementerian Kesehatan lah yang mengeluarkan surat izin edar. Betul. Tapi sekarang begitu mau dipakai buat keperluan vaksinasi, ada tambahan persyaratan. Betul.
Bisa dijelaskan apa itu PQS-WHO? PQS-WHO adalah prekualifikasi standar dari WHO untuk memenuhi syarat-syarat tertentu. Sebenarnya itu adalah suatu hal yang baik, akan tetapi konteksnya mengapa WHO mengeluarkan standar seperti itu dalam konteks banyak negara-negara di dunia ini yang kematangan regulasi untuk alat kesehatannya belum cukup matang. Padahal Indonesia ini termasuk negara yang cukup matang kematangan regulasi pre-market, post-market alat kesehatannya. Bahkan kita Indonesia sudah mengadop ASEAN Medical Device Directive, sudah diratifikasi oleh DPR, sudah menjadi Permenkes juga. Nah, di ASEAN pun kemampuan Indonesia dalam hal kematangan regulasi alat kesehatan pre-market maupun post-market itu sudah cukup baik. Mungkin kita bersainglah dengan Singapura, tapi cukup baik dibandingkan dengan Thailand, Malaysia, Filipina, dan sebagainya. Nah, syarat-syarat teknis, syarat-syarat standar internasional sebenarnya itu juga sudah merupakan bagian dari persyaratan pada saat kita perlu mendapatkan nomor izin edar di Kementerian Kesehatan, Bang. Jadi misalnya diperlukan standar ISO atau IEC tertentu, itu sebenarnya merupakan suatu syarat yang diperlukan pada saat untuk mendapatkan nomor izin edar. Jadi memang akan seperti menjadi double ya, padahal sudah memenuhi syarat nomor izin edar, tetapi pada saat untuk dilakukan pembelian pengadaan diperlukan lagi syarat tambahan. Itu yang kami lihat menjadi seperti bottleneck. Dan tentu yang diuntungkan adalah jangan-jangan produk import, karena memang di sana mereka sudah dapat dulu PQS-WHO dan sebagainya. Jadi maksudnya ketika si produk impor ini datang ke Indonesia, dia kan sudah memenuhi semua persyaratan itu kira-kira gitu. Betul. Sementara yang lokal belum tentu. Belum tentu. Sehingga yang dipilih adalah yang dari impor. Import lagi akhirnya gitu. Oke. Dan si lembaga-lembaga yang tadi mensyaratkan PQS-WHO itu, walaupun dia tahu seharusnya membeli produk lokal, dia memilih untuk membeli produk impor. Ya, karena ketakutan akan tidak memenuhi persyaratan tersebut. Dan memang menjadi kritikal persyaratan tersebut sudah dijadikan peraturan kementerian, jadi ada Permenkesnya ya gitu. Jadi ada Permenkes yang mensyaratkan PQS-WHO. Betul ya. Dan lain-lain alat lain misalnya sesuai dengan Permenkes diperlukannya SNI misalnya. Itu satu hal yang baik, tetapi konteksnya standar nasional Indonesia SNI itu adalah produk-produk yang tidak terregulasi, di mana memang tidak ada nomor izin edarnya. Misalnya helm itu kan karena tidak ada nomor izin edarnya tentu perlu kita lakukan proses ya, helm yang berstandar seperti apa. Nah itu benar BSN mengeluarkan SNI, Standar Nasional Indonesia untuk helm yang berkualitas, yang aman dan sebagainya. Nah akan tetapi untuk alat kesehatan standar kualitas keamanan itu sudah dipenuhi persyaratannya pada saat mendapatkan nomor izin edar, karena sudah ada di sana ISO, IEC dan sebagainya untuk memastikan kualitas mutu keamanan alat kesehatan. Bahkan prosesnya pembuatan SNI untuk alat kesehatan itu sebenarnya adalah hanya menerjemahkan dari ISO yang ada. Betul-betul kata per kata diterjemahkan menjadi SNI, Bang. Jadi sepertinya ada double proses ya. Gitu. Pak Randy bisa jelaskan, sebetulnya apa masalah utama seandainya teman-teman pengusaha ini harus melewati PQS-WHO dulu? Sebetulnya apa sih bebannya itu? Bebannya tentu harus melakukan, harus mengirimkan produknya diuji di lab standar WHO untuk mendapatkan PQS-WHO tersebut. Nah itu berat, susah. Susah karena seperti alat vaksinasi tadi, misalnya labnya di seluruh dunia hanya ada 7 negara. Tentu kita tahu di masa COVID semua perlu vaksinasi, antri ya. Jadi di seluruh dunia hanya ada 7 negara. Dan artinya Indonesia, tapi juga Malaysia, juga Brunei, juga Singapura. Indonesia tidak termasuk labnya. Bukan, harus ke sana. Harus ke sana ya. Semua negara harus ke sana. Jadi bayangkan ya, semua produsen alat-alat vaksinasi harus menuju ke lab yang hanya 7 itu. Jadi antriannya panjang. Belum lagi biayanya, itu bisa 10.000 sampai mungkin 30.000 dolar sendiri, Bang, untuk satu kali tes. Jadi ya tentu biaya menjadi relatif ya, tetapi kan ya tetap aja akan ada biaya tambahan gitu. Belum lagi selama masa menunggu, program sudah lewat nih.
pengadaannya ya gitu. Artinya waktunya akan juga lama ya? Lama, menjadi lama. Kira-kira ada sebuah estimasi angka rata-rata? Berapa lama ya itu? Sebulan, 2 bulan? Bisa 1 tahun, 6 bulan sampai 1 tahun ya, karena itu panjang antrinya. Saking banyaknya Saking yang antri, banyaknya, betul. sehingga sebetulnya saya ingin identifikasi beberapa masalah. Jadi pertama, sebetulnya PQS WHO itu tidak perlu, karena apa yang diuji di sana sebetulnya sudah diuji ketika orang memperoleh Nomor izin edar. nomor izin edar. Betul. Praktis semua itu sudah diuji. Relatif sama, betul. Relatif sama. Di Indonesia sendiri nggak ada alat atau sebetulnya ada tidak? Sebenarnya ada banyak lab-lab uji di Indonesia bisa melakukan uji-uji yang sama seperti itu ya, bahkan di beberapa perguruan tinggi bisa. Tetapi masalahnya lab-lab uji itu tidak tersertifikasi oleh WHO. Oke. Jadi itu juga masalah lain. Nah, kami dorong sekarang pemerintah untuk mendorong lab-lab Indonesia, di Indonesia perguruan tinggi punya lab-lab untuk bisa segera disertifikasi juga sih ya, untuk menambah kapasitas lab-lab uji tersebut. Menurut Pak Randy, sebetulnya penyebabnya apa? Ini, adanya tambahan persyaratan semacam ini. Ya, jangan-jangan ada permainan mafia lagi, Bang. Karena betul, artinya yang tadi saya katakan, produk Indonesianya artinya harus melalui proses lebih panjang, produk import yang sudah siap lebih diuntungkan. Jangan-jangan seperti itu ya. Mohon maaf nih, terus terang jadinya kan, Bang. Harus begitu. Iya. Nah, pertanyaannya adalah, ini sudah dibicarakan tidak dengan Kementerian Kesehatan yang membuat persyaratan itu? Sudah, kami sudah dari asosiasi ya berkali-kali menyampaikan hal ini dalam beberapa kesempatan, baik audiensi dengan berbagai pihak. Di dalam sesi-sesi FGD juga sudah kami sampaikan. Dan sepertinya sekarang ya kami belum lihat ada perubahan apa-apa sih, Bang. Oke. Ini bayangin, barangnya ada main sama WHO ya? Itu khawatirnya ke sana. Oke, Pak Randy. Jadi terima kasih buat penjelasannya tentang tambahan persyaratan ya mengenai ini semua. Saya cuma bisa menyarankan sabar ya, Pak. Siap, Bang. Ya, harapan kami sih sebetulnya memang kita refer kepada Undang-Undang Kesehatan itu saja lah, bahwa nomor izin edar itu sudah sebagai satu tanda alat kesehatan, alat lab itu sudah memenuhi standar kualitas, keamanan, dan kinerja. Toh sudah dikeluarkan juga oleh lembaga pemerintah sendiri, dalam hal ini Kementerian Kesehatan. Jadi sertifikatnya itu lembar negara loh, suatu hal yang valid ya, sah secara hukum. Harusnya itu sudah diakui. Jadi tidak ada lagi syarat-syarat lain sih. Jadi mestinya Kementerian Kesehatan mendukung harapan dari Pak Jokowi agar segera dong. Betul, salah satunya betul. Karena ini menghambat jelas ya. Jelas menghambat ya. Oke, penonton Viga TV, ini percakapan singkat kita dengan Pak Randy. Mudah-mudahan ini juga didengar oleh Kementerian Kesehatan. Tapi bagi semua pemerhati alat kesehatan yang juga sudah gregetan nih, kenapa kita nggak bisa juga memiliki kemandirian alat kesehatan, penjelasan Pak Randy tadi pasti sangat membantu. Terima kasih, sampai di percakapan selanjutnya.